Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Mustikarani, mahasiswa pertukaran Universitas Negeri Padang dengan Universitas Negeri Malang. Jadi, dalam video pembelajaran sejarah ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Jadi, dalam video pembelajaran ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih latar belakang atau masa transisi menuju Orde Baru dan bagaimana sih awal pemerintahan Orde Baru di Indonesia tersebut. Jadi, untuk memahami materi, simak video di bawah ini. Latar belakang munculnya Orde Baru atau merupakan masa transisi Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1967 ditandai dengan adanya satu aksi-aksi Tritura. Jadi, naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi presidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa G30 SPKI. Peristiwa ini membuat keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Keadaan perekonomian makin memburuk, di mana terjadinya inflasi. Kemudian dengan adanya keadaan seperti ini, membuat para mahasiswa, para pelajar, dan para pemuda melakukan aksi-aksi untuk melakukan tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya. Kemudian, kesatuan aksi pemuda-pemuda, para pelajar, dan para mahasiswa ini bergabung dalam satu barisan disebut dengan Front Pancasila. Kemudian, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila ini mengajukan 3 buah tuntutan yang dikenal dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Yang pertama adalah pembubaran PKI, yang kedua pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI, yang ketiga penurunan harga sembako atau perbaikan ekonomi. Masa transisi kedua ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret atau disebut dengan Super Semar. Jadi, untuk mengatasi krisis politik, ekonomi, dan keamanan negara yang semakin kacau pada saat itu, membuat Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau disebut juga dengan Super Semar. Super Semar ini berisikan tentang pemberian mandat dari Soekarno kepada Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintahan pada saat itu. Jadi, keluarnya Super Semar ini dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Setelah Presiden Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Soekarno, akhirnya Soeharto membubarkan dan melarang Partai Komunis Indonesia beserta organisasinya di Indonesia pada saat itu. Kemudian, masa transisi atau latar belakang munculnya Orde Baru yang ketiga adalah adanya dualisme kepemimpinan nasional. Jadi, memasuki tahun 1966, terjadinya gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan, yang mana pada saat itu Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan, sementara Soeharto sebagai pelaksanaan pemerintahan. Dengan adanya dualisme kepemimpinan nasional ini membuat terjadinya penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya dualisme kepemimpinan nasional ini membuat adanya kelompok pro dan kontra. Ada pro terhadap Presiden Soekarno, ada pro terhadap Presiden Soeharto. Dengan adanya seperti ini dapat membuat perpecahan antar rakyat Indonesia pada saat itu. Hal inilah dianggap menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, itulah latar belakang munculnya Orde Baru atau merupakan masa transisi Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1967.
Jadi, materi selanjutnya saya akan menjelaskan awal pemerintahan Orde Baru. Jadi, awal pemerintahan Orde Baru ini ditandai dengan adanya pertama, MPRS menetapkan Soeharto sebagai penjabat presiden pada tanggal 12 Maret 1967. Kemudian kedudukannya semakin diperkuat pada tanggal 27 Maret 1968, yang mana MPRS mengukuhkan Soeharto sebagai presiden penuh. Jadi, setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintahan Orde Baru atau Soeharto mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan tersebut seperti dilaksanakannya stabilitas politik keamanan, stabilitas ekonomi, dan pemilihan umum. Kemudian hal yang kedua, pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah mulai mengukuhkan kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi kehidupan bernegara. Hal ini dilakukan karena pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Di antaranya dapat dilihat dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak kepada blok timur atau komunis. Hal yang ketiga ditandai dengan adanya pemerintahan Orde Baru menata kembali hubungan baik dengan negara tetangga dan ikut membangun ketertiban dunia. Hal ini dapat terlihat dari kebijakan pada masa pemerintahan Orde Baru menetapkan Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Tujuan dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif ini diarahkan untuk dapat dilakukannya pembangunan kesejahteraan rakyat. Dan politik luar negeri Indonesia ditujukan pada perluasan kerjasama ekonomi dan keuangan antara Indonesia dengan dunia luar, baik timur maupun barat, serta kerjasama itu tetap menguntungkan bagi Indonesia. Kemudian, Indonesia memulihkan kembali hubungan baik dengan Malaysia, termasuk Singapura yang sempat terganggu akibat kebijakan konfrontasi yang terjadi dari tahun 1963 sampai 1966. Kemudian pada masa Orde Baru ini, Indonesia kembali aktif dari Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang mana pada Orde Lama, Indonesia keluar dari lembaga tersebut. Selanjutnya, pada masa Orde Baru ini, Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina membentuk organisasi kerjasama regional yang bernama ASEAN, yang dilaksanakan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk meningkatkan kerjasama regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya. Nah, jadi itulah kebijakan-kebijakan atau awal pemerintahan dari Orde Baru ini. Sekian penjelasan materi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.